Untuk bisa membuat mie ayam seenak ini, kita tak perlu lagi bingung. Kamu lebih suka mie yang kecil-kecil atau yang besar-besar? Kita bisa membuatnya sendiri sesuai dengan keinginan kita. Mie ini contohnya, aku sengaja bikin yang kecil dan pipih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Agar masakan kita enak dan berkah, awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat mie sendiri tanpa alat penggiling mie. Jadi nggak ada lagi alasan ya, karena kita nggak punya alatnya, kita nggak bisa bikin mie sendiri. Coba deh, pantengin video ini sampai habis. Campur 200 gram tepung terigu dengan garam, telur, minyak goreng, dan air separuhnya dulu. Kemudian kita aduk menggunakan sumpit atau menggunakan spatula hingga tercampur. Kita memang hanya menggunakan 200 gram tepung terigunya dulu sewaktu kita mengaduk di awal ini. Sedangkan 50 gram berikutnya akan kita tambahkan saat kita menguleni langsung dengan tangan kita. Oh iya, jangan lupa cuci tangan dulu ya yang bersih karena kita akan menggunakan tangan kita langsung untuk mengulennya. Tambahkan air yang sudah kita siapkan sedikit demi sedikit hingga semuanya tercampur. Kemudian tambahkan lagi hingga airnya habis. Aduk terus menggunakan sumpit atau menggunakan spatula hingga semuanya tercampur. Kemudian lanjutkan mengulennya dengan menggunakan tangan kita yang sudah kita bersihkan hingga semua adonan tercampur rata dan menyatu semua. Saat menguleninya, kita tidak perlu menguleni adonan tersebut hingga kalis seperti saat kita membuat kue. Tapi cukup hanya membuatnya menjadi homogen dan menyatu semua adonan. Lalu bulatkan adonan, tutup menggunakan plastik dan tunggu sekitar 15 menit. Selanjutnya setelah 15 menit kita biarkan, kita buka plastiknya, kita coba, kita ulenin sedikit. Kemudian kita taburi dengan tepung tapioka yang sudah kita siapkan. Bagi adonan menjadi 4 bagian. Siapkan talenan dan taburi atasnya dengan tepung tapioka. Kemudian ambil satu bagian adonan, bulatkan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan dan usahakan bentuknya menjadi lonjong memanjang, namun jangan terlalu tipis. Setelah tipis, kemudian kita taburkan lagi tepung tapioka di atas adonan, kemudian lipat kurang lebih 5 cm dari ujung adonan ke ujung yang lainnya. Kemudian iris tipis mulai dari sisi paling tepi hingga ke ujung. Taburi lagi, sekali lagi dengan tepung tapioka. Kemudian acak irisan mie dengan sangat hati-hati. Setelah yakin bahwa mie sudah tidak saling menempel, kemudian kita urai satu persatu mie yang telah kita hasilkan namun masih terlipat. Kemudian untuk mie yang sudah terurai, kita posisikan memanjang dan kita gulung perlahan-lahan menjadi gulungan mie untuk mie ayam. Sudah mirip banget kan sama mie ayam yang di warung-warung? Simpan dan sisihkan mie yang sudah kita gulung di piring bersih, kemudian lanjutkan hingga semua adonan habis. Setiap satu porsi adonan bisa menghasilkan 4 gulungan mie untuk mie ayam. Jika anggota keluarga kita lebih dari 4 orang, sebaiknya kita bikin lebih dari 1 adonan. Hasil mie-nya cakep banget kan? Bisa lembut, bisa kecil-kecil dan pipih. Meskipun kita membuatnya dengan cara manual dan dengan cara yang sangat tradisional tanpa alat bantu penggiling mie.
Gak bingung lagi kan sekarang? Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan pelengkap untuk mie ayam, yaitu masakan ayam. Kita memerlukan daging ayam sebanyak setengah kilogram, bisa dicampur dengan sayap atau yang lainnya. Kemudian kita iris kecil-kecil dan kita goreng menggunakan minyak goreng sebanyak 2 atau 3 sendok makan. Kita goreng ayam yang sudah kita iris kecil-kecil hingga ayam akan mengeluarkan air. Kemudian kita lanjutkan mengaduknya hingga air tersebut menyusut dan menyisakan minyaknya saja. Setelah ayam kering, kita masukkan bumbunya, 1 lembar daun salam, 1 cm jahe, dan bawang putih bubuk sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya diaduk agar ayamnya tidak gosong. Kemudian tambahkan lada bubuk dan kaldu ayam. Aduk lagi agar bumbu tercampur. Terakhir tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir, dan kecap manis. Dan untuk menambah cita rasa, kita tambahkan minyak wijen. Kemudian aduk lagi hingga semua bumbu tercampur. Selanjutnya untuk menambah agar bumbu semakin meresap, kita tambahkan air panas dan kita biarkan mendidih. Selanjutnya kita masukkan irisan daun bawang yang sudah kita siapkan. Kita bisa mengaduknya hingga menunggu daun bawang menjadi layu. Saat daun bawang sudah layu dan air yang kita tambahkan sudah menyusut, matikan api dan sisihkan. Yang pertama kita akan membuat mie ayam goreng. Siapkan bumbu-bumbunya, di mana bumbu untuk mie ayam goreng jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bumbu yang kita gunakan untuk membuat mie ayam kuah. Secubit irisan daun bawang, kemudian kita aduk bumbu. Selanjutnya kita rebus mie yang sudah kita bikin dalam air mendidih dan tunggu hingga mendidih kembali. Saat matang mie akan mengapung dan waktunya kita angkat mie yang sudah kita rebus. Kita bisa menggunakan saringan minyak untuk membantu kita mengangkat mie dari panci. Lalu kita tiriskan airnya dan kita masukkan mie ke dalam piring yang telah berisi bumbu dan sudah kita siapkan. Segera aduk agar bumbu langsung tercampur. Cita rasa dari mie ayam goreng cenderung akan dominan manis dan pedas. Setelah bumbu tercampur rata, kemudian kita tambahkan bahan pelengkap lainnya, yaitu pokcoy rebus setengah matang dan juga masakan ayam yang lezat. Yang terakhir adalah taburan bawang goreng di atasnya, serta sambal ekstra pedas dari cabai rawit. Berikutnya kita akan membuat mie ayam kuah. Siapkan bumbu-bumbunya. Karena mengandung kuah yang cukup banyak, maka bumbu yang kita butuhkan juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan bumbu mie ayam goreng. Rebus mie dalam air mendidih, kemudian tunggu mengapung dan kita tiriskan mie yang sudah matang. Kemudian masukkan ke dalam mangkok yang sudah berisi dengan bumbu mie ayam dan tambahkan kuah secukupnya. Aduk hingga bumbu rata, kemudian tambahkan bahan pelengkap lainnya, yaitu daun sawi hijau setengah matang, juga masakan ayam yang lezat. Jangan lupa juga bawang goreng dan sambal ekstra pedas. Nah, kamu lebih suka mie ayam goreng atau mie ayam kuah yang lebih segar? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.